Ini menceritakan seorang raja agung bernama Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pajajaran yang masyhur karena kebijaksanaan, ketegasan, dan cintanya pada rakyat serta alam semesta. Dikenal bukan hanya sebagai penguasa duniawi, Prabu Siliwangi juga seorang pencari sejati yang menapaki jalan spiritual penuh ujian dan kesunyian. Di sampingnya, selalu hadir sosok macan putih, bukan sekadar hewan, tetapi simbol kekuatan batin, penjaga alam, dan pancaran energi suci yang membimbing Sang Prabu dalam setiap keputusan besar. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tanah Parahyangan yang subur dan dijaga oleh kabut pagi dari puncak gunung, lahirlah seorang bayi lelaki yang kelak mengguncang sejarah Sunda. Ia bukan bayi biasa, sebab ketika ia menangis, langit pun ikut bersenandung. Namanya adalah Raden Pamanah-Rasa, yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi, keturunan dari garis darah Raja Pajajaran yang agung dan sakti mandraguna. Sejak kecil, ia telah menunjukkan keistimewaan dalam gerak, bicara, dan tatapan matanya yang menembus jauh ke dalam jiwa. Ia diasuh oleh para resi, disekolahkan pada alam dan ruh-ruh leluhur. Masyarakat percaya bahwa ia adalah titisan Sang Hyang Wisesa, utusan kekuatan alam untuk menjaga tatanan bumi Pasundan. Ayahandanya, Prabu Dewa Niskala, memerintah kerajaan Galuh dengan keadilan, tapi masa depan kerajaan tampak goyah karena intrik para bangsawan dan ancaman dari luar wilayah. Di tengah kekacauan itu, Pamanah-Rasa tumbuh menjadi pemuda bijaksana, yang tidak hanya menguasai ilmu kanuragan, tapi juga ilmu tata negara, filsafat kehidupan, dan rahasia alam. Ia berjalan dari desa ke desa, menyerap kebijaksanaan rakyat jelata, menyatu dengan pepohonan, dan bermeditasi di gua-gua purba. Ketika usianya mencapai 20 tahun, pertanda dari langit turun dalam bentuk sinar keemasan yang menerangi seluruh kawasan Galuh selama 7 hari 7 malam. Para resi dan dukun kerajaan menyatakan bahwa itu adalah isyarat turunnya wahyu kerajaan. Wahyu itu tak lain adalah hak untuk memimpin, hak untuk mengayomi, dan hak untuk menyatu dengan semesta. Namun, wahyu itu hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang tidak hanya sakti, tapi juga tulus, bijak, dan memahami makna pengorbanan. Maka, Raden Pamanah-Rasa dipanggil untuk menjalani ujian besar, menyatukan kembali Pajajaran dan Galuh yang telah lama terpecah. Ujian itu bukan hanya politik atau peperangan, melainkan perjalanan spiritual menembus batas dunia nyata dan alam gaib. Ia harus menghadap para leluhur dalam mimpi-mimpi panjang, berguru pada para harimau penjaga hutan keramat, dan menaklukkan hawa nafsu diri. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan makhluk-makhluk penjaga tanah Sunda, burung elang yang berbicara, ular naga di sungai keramat, dan perempuan tua misterius yang ternyata adalah penjaga waktu. Masing-masing memberikan pelajaran tentang kepemimpinan, keadilan, dan harga diri. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari puncak Gunung Padang, Raden Pamanah-Rasa bertapa tanpa bicara selama 33 hari. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya berdiam di bawah air terjun sambil merenungi hakikat kehidupan. Pada malam terakhir, seekor macan putih datang dari balik kabut. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam, seolah melihat isi hatinya. Tanpa sepatah kata pun, sang macan berlutut di hadapannya, lalu mengelilingi tubuhnya 3 kali sebelum menghilang ke dalam cahaya. Peristiwa itu menandai awal dari babak baru. Para resi menyatakan bahwa Raden Pamanah-Rasa telah menerima restu dari dunia gaib. Sang macan putih bukan sembarang binatang. Ia adalah perwujudan roh penjaga tanah Sunda, simbol dari kekuatan, keteguhan, dan kesucian niat. Sejak hari itu, sang pemuda tidak lagi hanya dipanggil dengan nama kecilnya. Ia telah berubah menjadi Prabu Siliwangi, raja besar yang namanya akan menggetarkan jagat tanah Pasundan. Rakyat dari berbagai penjuru pun berdatangan, memadati alun-alun, mengangkat tangan dan suara untuk menyambut raja baru mereka. Di bawah panji hitam berhiaskan harimau putih, ia diangkat menjadi Raja Pajajaran. Namun, tahta itu bukan tujuan, melainkan awal dari perjuangan yang panjang. Ia bersumpah untuk menghapus penderitaan rakyat, menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, dan membawa tatanan baru berdasarkan kearifan lokal, spiritualitas tinggi, dan kekuatan moral. Prabu Siliwangi memulai pemerintahannya dengan langkah-langkah yang bijak. Ia tidak langsung memerintah dari istana, melainkan tinggal di tengah-tengah rakyatnya, menyamar sebagai petani, nelayan, bahkan penggembala. Dari sana ia memahami langsung kebutuhan dan harapan mereka. Ia menanam padi bersama petani, membantu mendirikan rumah,
menyembuhkan orang sakit dengan ramuan yang ia pelajari dari para tabib hutan. Semua itu membuatnya dicintai, bukan karena tahta atau garis darah, tapi karena kepedulian yang nyata. Namun di balik semua itu, ia tahu bahwa tantangan besar sedang menanti. Musuh-musuh lama dari timur dan utara tengah bersiap mengganggu kedamaian yang baru tumbuh. Maka Prabu Siliwangi mulai membentuk pasukan yang tidak hanya kuat dalam senjata, tapi juga mumpuni dalam spiritualitas. Mereka disebut pasukan Macan Putih, dipimpin oleh para pendekar pilihan yang telah menaklukkan raga dan nafsu. Setiap langkah pasukan ini diiringi doa. Setiap ayunan pedang mereka bagaikan kilatan petir dari langit yang marah. Kepercayaan rakyat terhadap Prabu Siliwangi bukan tanpa alasan. Ia bukan hanya pemimpin, tapi juga guru. Ia mengajarkan makna kasih, keikhlasan, dan kekuatan batin. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selamanya, bahwa raja pun harus tunduk pada hukum alam dan kehendak langit. Maka berdirilah Pajajaran bukan sebagai kerajaan penakluk, tapi sebagai pusat kebijaksanaan. Dan semua itu berawal dari seorang pemuda yang bersatu dengan seekor macan putih di malam purnama. Pemerintahan Prabu Siliwangi tidak dimulai dari kemegahan istana atau pesta kemenangan, melainkan dari langkah pertama menuju penyatuan hati dan tanah. Ia memahami bahwa wilayah Sunda tidak hanya terdiri dari batas geografis yang terpisah oleh sungai dan pegunungan, tetapi juga oleh ego para raja kecil yang merasa berhak atas kekuasaan masing-masing. Maka Prabu Siliwangi memutuskan untuk tidak menaklukkan dengan senjata, melainkan menyentuh dengan jiwa. Ia mengirim utusan-utusan ke berbagai kerajaan, membawa pesan damai dan keadilan. Surat-suratnya ditulis dengan tinta yang dicampur bunga melati, dan diakhiri dengan cap berbentuk tapak kaki macan putih, sebagai lambang bahwa ia datang bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga. Banyak penguasa kecil yang awalnya curiga terhadap ajakan itu, mengira ini hanyalah strategi halus untuk merebut tahta mereka. Namun seiring waktu, mereka melihat sendiri bagaimana Prabu Siliwangi memperlakukan rakyat dan bawahan. Tidak ada pemaksaan, tidak ada penghinaan. Justru ia sering memuji keunikan budaya tiap daerah, mempersatukan bukan dengan menghapus perbedaan, tapi merangkai keberagaman menjadi kekuatan. Ia mengundang para raja untuk duduk bersama di Bel Kambang, tempat suci di tepi Danau Keramat. Di sana, di bawah sinar matahari pagi dan suara gemericik air, mereka bersumpah untuk meninggalkan permusuhan dan menyatu sebagai satu tubuh bernama Tatar Sunda. Namun tidak semua penguasa setuju. Ada yang merasa tersingkirkan, merasa martabatnya diinjak karena harus tunduk kepada satu nama. Dari antara mereka muncullah pemberontak seperti Raja Sawung Galing dari timur, yang membentuk aliansi baru dengan niat menggulingkan Pajajaran. Mereka menyerang desa-desa perbatasan, membakar lumbung, dan menculik anak-anak. Prabu Siliwangi tidak langsung mengirim pasukan. Ia terlebih dahulu mengutus duta damai dan pertapa suci untuk menyampaikan niatnya yang tulus. Namun ketika perdamaian ditolak, barulah ia memimpin sendiri pasukan Macan Putih untuk menumpas ketidakadilan itu. Perang melawan Sawung Galing bukan hanya benturan fisik, tapi juga pertarungan batin. Di tengah kabut pertempuran, Prabu Siliwangi berdiri dengan keris naga runting di tangan, memancarkan aura tenang di tengah amarah. Ia tidak memerintahkan pembunuhan, tetapi memerintahkan pertobatan. Ketika pasukan lawan dikalahkan, para prajurit tidak dibunuh melainkan dirawat. Bahkan Raja Sawung Galing sendiri tidak dihukum mati, tapi diasingkan ke sebuah gua untuk bertapa hingga sadar akan kesalahannya. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut. Tapi itulah kekuatan sejati Prabu Siliwangi, kemenangan tanpa kebencian. Setelah perang itu, nama Prabu Siliwangi menjelma menjadi legenda hidup. Di setiap sudut kampung, anak-anak menyebut namanya dengan penuh hormat. Para leluhur dalam mimpi mulai memunculkan sosok Macan Putih sebagai pertanda zaman keemasan yang tengah tumbuh. Dan benar saja, setelah perang usai, perekonomian rakyat membaik, perdagangan antar wilayah berkembang, dan seni budaya mengalami puncak kejayaan. Tari-tarian sakral, tembang-tembang pujian, serta ukiran kayu dengan motif harimau menghiasi seluruh istana dan rumah penduduk. Namun di balik keberhasilan itu, Prabu Siliwangi tidak pernah lupa untuk terus bertapa. Ia tahu bahwa kekuasaan hanya sementara, dan bahwa kebesaran sejati bukan pada banyaknya tanah yang dikuasai, tapi pada berapa banyak hati yang disentuh. Ia rutin mengunjungi gunung-gunung keramat untuk meminta petunjuk kepada para leluhur, berbicara dengan roh-roh penjaga bumi,
dan memohon agar rakyatnya selalu dijauhkan dari mara bahaya. Dalam satu petapaannya di Gunung Tangkuban Parahu, seekor burung gagak berwarna emas datang dan menyampaikan pesan akan datangnya ancaman besar dari luar Sunda. Pesan itu menjadi bayang-bayang dalam benaknya. Maka Prabu Siliwangi mulai memperkuat pertahanan bukan hanya dari segi militer, tapi juga spiritual. Ia memerintahkan pembangunan padepokan-padepokan untuk para resi, guru-guru spiritual, dan pelindung gaib. Di tempat-tempat itulah doa-doa dipanjatkan, kekuatan batin disalurkan, dan ilmu-ilmu tinggi diwariskan. Bahkan pasukan Macan Putih pun harus menjalani pelatihan rohani sebelum diizinkan mengangkat senjata. Mereka tidak hanya diajarkan berperang, tapi juga diajarkan untuk memahami makna hidup dan kematian. Sebagai raja, Prabu Siliwangi tidak membangun istana dari emas atau berlian. Ia memilih istana dari kayu jati pilihan, dihiasi lukisan alam dan pahatan leluhur. Ia ingin agar setiap sudut kerajaannya menjadi tempat untuk belajar, bukan sekadar pameran kekuasaan. Maka rakyat pun mencintainya bukan karena ketakutan, melainkan karena kepercayaan. Mereka percaya bahwa di tangan Prabu Siliwangi, tanah Sunda bukan hanya akan bertahan, tapi akan bersinar hingga ke pelosok langit. Kisah penyatuan tanah Sunda pun dicatat dalam naskah-naskah kuno yang disimpan di dalam peti bertuliskan aksara Sunda kuno. Naskah itu hanya boleh dibaca oleh mereka yang hatinya bersih dan niatnya lurus. Di dalamnya tertulis bahwa hanya dengan cinta, kesabaran, dan keberanian, sebuah kerajaan dapat hidup lebih lama dari usia rajanya sendiri. Prabu Siliwangi memahami bahwa warisan terbesar bukanlah tahta, melainkan keteladanan yang akan terus mengalir seperti sungai ke dalam jiwa generasi berikutnya. Di akhir masa penyatuan itu, seekor macan putih kembali muncul. Kali ini di pelataran istana ketika bulan sedang purnama merah. Ia hanya berdiri memandangi sang raja, lalu mengaum pelan seolah mengucapkan selamat. Prabu Siliwangi pun tersenyum, lalu berjalan mendekati hewan suci itu. Mereka saling menatap sejenak sebelum macan putih itu berbalik dan menghilang di balik rimbunnya hutan. Bagi rakyat, itu adalah pertanda bahwa kerja sang raja telah diridhai oleh semesta. Setelah berhasil menyatukan tanah Sunda dan menenangkan gejolak dari para penguasa kecil, Prabu Siliwangi menyadari bahwa menjaga kejayaan bukan semata-mata dengan pasukan atau kekuasaan, melainkan dengan kebijaksanaan yang bersumber dari alam dan warisan leluhur. Maka ia memulai perjalanan panjang yang tidak lagi berfokus pada pemerintahan, melainkan pada pencarian jati diri yang lebih dalam. Ia tinggalkan sejenak istananya, menyamar sebagai rakyat biasa dan menjelajahi rimba, gunung, lembah, dan pesisir, mencari makna di balik kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya oleh semesta. Di tiap langkahnya, ia percaya bahwa alam bukan hanya tempat untuk hidup, tetapi guru abadi yang selalu menanti untuk didengarkan. Di sebuah hutan tua yang dipercaya sebagai tempat persemayaman para roh penjaga bumi, Prabu Siliwangi bertapa tanpa bicara selama 40 malam. Ia tidak membawa senjata, hanya membawa doa yang tertanam di dada. Pada malam ke-14, muncul seekor ular raksasa bermata zamrud yang mengitari tubuhnya sambil mendesis. Namun sang Prabu tidak gentar. Ia tahu bahwa itu adalah ujian ketenangan, bahwa ketakutan hanyalah kabut yang akan hilang bila diterobos dengan cahaya keyakinan. Dan benar, setelah malam ke-40, tubuh ular itu meleleh menjadi kabut putih yang naik ke langit, meninggalkan sebutir batu hitam yang kelak menjadi jimat pelindung bagi keturunannya. Dari sana, ia menuju ke kaki Gunung Salak, tempat para resi tua meninggalkan jejak langkah mereka dalam bentuk goa-goa suci dan mata air jernih. Di salah satu goa terdalam, Prabu Siliwangi berjumpa dengan bayangan dirinya sendiri, bukan sebagai raja, melainkan sebagai manusia yang membawa beban harapan dan kesalahan. Ia berdialog dengan dirinya dalam keheningan yang panjang, memahami bahwa dalam setiap keputusan besar selalu ada bagian dari hati yang harus dikorbankan. Ia sadar bahwa menjadi raja sejati berarti siap menanggung luka rakyat sebagai lukanya sendiri, dan kebahagiaan mereka sebagai cahaya hidupnya. Salah satu pertemuan paling spiritual terjadi ketika ia bersemedi di bawah pohon taraje sebatang kara. Di sana, roh para leluhur datang menghampirinya dalam wujud angin lembut yang membawa bisikan. Mereka berkata, "Jangan kau anggap dirimu besar hanya karena rakyatmu tunduk. Ukurlah kebesaranmu dari berapa banyak orang yang mampu kau angkat derajatnya." Kalimat itu menghantam sanubari Prabu Siliwangi, membuatnya meneteskan air mata untuk pertama kalinya sejak menjadi raja. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus menjadi penjaga takdir, bukan penguasa tahta.
Setelah perjalanan spiritualnya, ia kembali ke Pajajaran dengan wajah yang lebih teduh dan sorot mata yang jauh lebih dalam. Para penasihat istana bahkan berkata, Paduka tidak lagi berbicara dengan suara manusia biasa. Kata-kata Paduka kini bagaikan gema gunung yang membawa makna jauh ke dalam hati. Maka dimulailah masa pemerintahan yang tidak hanya adil, tapi juga penuh welas asih. Ia membentuk Dewan Resi yang tugasnya bukan menilai hukum duniawi, melainkan menilai keseimbangan antara perbuatan manusia dan kehendak alam. Mereka bertugas menafsirkan tanda-tanda langit, perubahan arah angin, hingga mimpi para petani. Dalam salah satu sidang kerajaan, Prabu Siliwangi mengejutkan semua orang dengan keputusan tidak biasa. Ia membebaskan tanah milik rakyat dari pajak selama 3 musim panen. Ketika para penasihat mempertanyakan kebijakan itu, sang raja menjawab, bila perut rakyat kenyang dan hatinya tenang, maka kerajaan akan kuat tanpa perlu pedang. Dan benar, masa panen setelahnya melimpah ruah. Bahkan desa-desa yang dahulu gersang kini berubah menjadi ladang emas hijau. Rakyat dari negeri tetangga pun datang belajar, bertanya bagaimana cara raja memerintah dengan tangan yang tidak menggenggam, melainkan mengusap. Macan putih yang menjadi penjaga gaib Prabu Siliwangi juga semakin sering menampakkan diri. Ia muncul setiap malam Jumat Kliwon, berdiri diam di gerbang istana dengan tatapan seolah hendak menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ditulis. Kadang-kadang suara aumannya terdengar dari kejauhan ketika Prabu Siliwangi sedang bermeditasi, seolah menjawab pertanyaan yang diajukan dalam hati. Rakyat percaya bahwa macan putih bukan hanya penjaga raga, tapi penjaga batin sang raja. Ia adalah lambang dari keberanian yang tenang, kekuatan yang tak pernah memamerkan. Ilmu yang diperoleh dari perjalanan spiritual Prabu Siliwangi tidak ia simpan sendiri. Ia membangun tempat-tempat belajar di seluruh Pajajaran, dari padepokan di atas gunung hingga ruang baca di tepi sawah. Di sana, anak-anak diajarkan membaca bintang, memahami tumbuhan, dan berbicara dengan air. Ia ingin menciptakan generasi yang tahu bahwa dunia tidak akan selamat hanya dengan logika dan senjata, tapi dengan kebijaksanaan yang menyatu dengan alam. Ia percaya bahwa pendidikan adalah warisan yang tidak akan pernah hancur, bahkan bila istana suatu hari runtuh. Namun, dalam segala ketenangan itu, selalu ada bayang-bayang yang mengintai. Dari balik batas barat dan utara, suara gaib mulai terdengar oleh para pertapa. Suara kuda berjalan tanpa kaki, suara tawa yang menggema dari langit mendung. Mereka percaya bahwa sebuah kekuatan dari luar tanah Sunda sedang mengincar kerajaan yang sedang damai ini. Prabu Siliwangi tidak gentar, tapi ia juga tidak lalai. Ia memerintahkan agar seluruh tempat suci dibersihkan, semua pohon keramat dipagari doa, dan semua rakyat diajarkan doa pelindung. Ia tahu bahwa bila badai datang, bukan istana yang harus kuat, tapi hati setiap insan. Pada malam tertentu, Prabu Siliwangi memimpikan sebuah peristiwa aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah hutan yang semuanya berwarna putih, tanah putih, langit putih, dan pepohonan putih. Di tengah hutan itu, seekor macan putih menatapnya sambil berkata, "Saat putihmu dicoreng, barulah engkau tahu arti kesucian." Ia terbangun dengan peluh dingin, dan sejak itu, ia semakin tekun dalam pertapaan dan pembelajaran, karena ia tahu, ujian besar akan datang bukan untuk tubuhnya, melainkan untuk kemurnian jiwanya. Di tengah masa keemasan yang diselimuti oleh ketenangan dan kebijakan, langit yang biasanya bersih mulai menunjukkan perubahan. Awan gelap kerap muncul tanpa sebab, kadang di siang hari yang seharusnya cerah, kadang di malam hari tanpa bulan. Petir memancar dari langit padahal hujan tidak turun, dan burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari mulai diam membisu. Prabu Siliwangi yang memiliki kepekaan terhadap perubahan alam langsung menyadari bahwa ini bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan sebuah tanda dari langit. Tanda bahwa keseimbangan dunia mulai miring dan bahwa ujian besar sedang mengintai dari luar jangkauan mata manusia biasa. Para pertapa tua dari berbagai penjuru tanah Sunda mulai berdatangan ke istana, membawa kabar dan firasat yang saling melengkapi. Ada yang bermimpi melihat sungai mengalir berbalik arah, ada pula yang menyaksikan cahaya hitam jatuh dari bintang. Semua tanda-tanda itu mengarah pada satu hal, akan datang kekuatan besar dari luar negeri yang tidak hanya membawa senjata, tapi juga membawa keyakinan yang berbeda, cara hidup yang asing, dan tekad untuk menguasai. Mereka tidak datang untuk berdagang atau berbaur, tetapi untuk menancapkan jejak kekuasaan baru. Prabu Siliwangi mendengarkan semua kabar itu dengan hati-hati, bukan dengan rasa takut,
tapi dengan kesiapan penuh untuk menjaga apa yang telah diwariskan leluhur. Dalam kesendiriannya, Prabu Siliwangi kembali bertapa di Bukit Manikmaya, tempat langit dan bumi seolah saling menyentuh. Di sana ia memohon kepada Yang Maha Agung agar diberikan petunjuk, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi untuk menemukan jalan bagi rakyat dan negeri agar tidak hancur. Selama 7 hari 7 malam ia tidak makan dan tidak tidur, hanya duduk bersila di atas batu putih yang dipercaya sebagai tempat bertemunya roh para leluhur. Pada malam ketujuh, saat kabut mulai menebal dan angin berhenti berhembus, seekor burung Raja Wali raksasa turun dari langit dan hinggap di depannya. Dengan mata menyala bagaikan bara, burung itu berkata, "Yang datang bukan hanya ujian kekuasaan, tapi ujian kepercayaan. Bila kau bertarung, tanah ini akan merah oleh darah. Bila kau menyerah, jiwamu akan tercerai dari tubuhmu." Pesan itu menghantam Prabu Siliwangi seperti palu petir. Ia sadar bahwa yang akan dihadapinya nanti bukanlah perang dalam bentuk biasa. Ini adalah perang yang mengusik akar-akar jati diri bangsa, benturan antara nilai-nilai lama yang telah mengakar dan nilai-nilai baru yang datang seperti badai. Ia memanggil para resi, para ahli nujum, dan para penjaga ilmu tua. Ia meminta agar semua ilmu leluhur dikumpulkan dan dilestarikan dalam bentuk pusaka, kitab, dan petuah yang diwariskan secara lisan. Ia tahu bahwa bila perang tak terhindarkan, maka yang harus diselamatkan terlebih dahulu adalah warisan yang membentuk jiwa Sunda, bukan harta, bukan tahta, tapi kebijaksanaan. Macan Putih, sang penjaga gaib, mulai menampakkan gelagat yang berbeda. Ia lebih sering berjalan mengelilingi batas istana, kadang meringkuk di depan kamar Prabu Siliwangi seolah hendak melindungi dari sesuatu yang belum tampak. Dalam sebuah malam yang sepi, Prabu Siliwangi melihat Macan Putih berdiri di tengah lapangan kerajaan, menatap ke arah barat dengan sorot mata tajam penuh siaga. Sang raja mendekat dan bertanya dalam batin, "Apakah kau pun merasakan, wahai kawanku?" Macan itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi menundukkan kepala sebagai tanda bahwa ia juga bersiap, bahwa waktunya semakin dekat. Rakyat mulai merasakan keganjilan. Binatang peliharaan menjadi gelisah, air sumur tiba-tiba menjadi keruh, dan suara aneh terdengar dari balik hutan. Di pasar-pasar, orang mulai membicarakan mimpi-mimpi buruk yang sama, mimpi tentang api yang turun dari langit dan menggulung desa-desa. Prabu Siliwangi segera mengambil tindakan. Ia memerintahkan pembangunan tempat perlindungan rahasia di balik gunung, menyuruh para panglima mempersiapkan pasukan tanpa memperlihatkan kesiapan itu pada dunia luar, dan menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat agar memperkuat doa, menyatukan niat, dan menjaga tanah leluhur dengan sepenuh jiwa. Namun di balik semua persiapan lahir, Prabu Siliwangi tidak lupa mempersiapkan batin. Ia mengutus 2 orang resi pilihan untuk menelusuri garis waktu lewat ilmu waktu balik, sebuah ilmu langka yang hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup oleh seorang pertapa. Ilmu itu memungkinkan seseorang melihat pecahan-pecahan masa depan lewat simbol dan bayangan, bukan dalam bentuk jelas, melainkan seperti teka-teki yang harus dipecahkan oleh kebijaksanaan. Ketika resi-resi itu kembali, mereka berkata dengan wajah pucat, "Akan datang yang berkuda tapi tidak membawa tali, berbaju besi tapi tidak membawa hati. Tanah akan diguncang, dan hanya yang mencintai akar tanahnya yang akan tetap berdiri." Prabu Siliwangi mengumpulkan semua rakyat Pajajaran di alun-alun istana. Ia berdiri di atas batu besar, mengenakan jubah putih dan ikat kepala berwarna langit senja. Ia tidak berpidato panjang, hanya berkata, "Tanah ini bukan milikku, bukan milik para raja. Tanah ini milik jiwa kita semua. Bila suatu saat aku tidak lagi bersama kalian, ingatlah bahwa kekuatan bukan di tubuhku, tetapi di cinta kalian pada tanah ini." Suara itu menggema dan disambut tangis ribuan orang. Mereka tahu bahwa badai besar sedang menuju. Tapi mereka juga tahu bahwa selama cinta itu hidup, maka tanah Sunda tidak akan pernah sepenuhnya runtuh. Setelah malam itu, Prabu Siliwangi mulai menyendiri lebih sering. Ia menulis dalam daun lontar, menciptakan mantra-mantra penjaga tanah, dan membisikkan petuah pada batu, pohon, dan air agar roh-roh penjaga tetap tinggal meskipun raganya mungkin harus pergi. Ia tidak menghindar dari takdir. Ia hanya memastikan bahwa bila waktunya tiba, jejaknya tidak akan hilang, dan bahwa siapapun yang mencintai kebenaran akan bisa menemukan cahaya darinya. Dan Macan Putih, yang kini selalu setia di sisinya, tahu, sebentar lagi, malam panjang akan dimulai.
Ketika rembulan memudar dan sinar mentari tak lagi menyentuh bumi dengan kelembutan seperti biasa, sebuah kabar datang dari ujung barat. Perahu-perahu besar berlayar dari negeri jauh, membawa orang-orang yang asing, yang berbicara dalam bahasa keras dan bermata tajam. Mereka datang bukan dengan salam, melainkan dengan tembakan. Gelombang laut seperti menyerahkan tanah ini pada tamu yang tak diundang, dan angin pun berhembus dengan keengganan. Prabu Siliwangi telah mempersiapkan semuanya sejak firasat pertama datang. Namun melihat kenyataan bahwa bumi Pasundan benar-benar akan diinjak oleh kaki asing, hatinya tetap tergetar oleh luka yang dalam, luka yang belum terjadi namun terasa lebih nyata daripada apapun. Para penjajah dari tanah seberang tidak hanya datang dengan senjata dan bendera, tetapi juga dengan ajaran dan aturan yang bertolak belakang dari tatanan leluhur. Mereka menawarkan janji kemajuan, namun di balik setiap kata manis tersembunyi niat penguasaan. Desa-desa kecil mulai dikuasai satu persatu, bukan melalui peperangan besar, tapi melalui tipu daya, perjanjian yang dimanipulasi, dan hadiah yang sebenarnya adalah jebakan. Para pemuka adat yang lemah iman mulai goyah, dan beberapa bahkan menyerahkan tanah demi kekayaan sesaat. Prabu Siliwangi melihat ini sebagai awal dari pergeseran jiwa, di mana musuh sejati bukan lagi orang asing, tetapi kekosongan nilai di dalam diri sendiri. Melihat ini, Prabu Siliwangi tidak memerintahkan serangan frontal. Ia memilih jalur yang lebih sunyi namun jauh lebih dalam, memperkuat roh dan jati diri rakyat. Ia mendirikan padepokan rahasia di hutan-hutan, tempat ilmu Sunda diwariskan kepada para pemuda yang memiliki hati yang jernih. Ia meminta para resi menyebarkan ajaran leluhur lewat cerita, lagu, dan mantra-mantra yang tersembunyi dalam permainan dan tradisi. Ia tahu, selama akar budaya masih hidup dalam jiwa anak-anak bangsa, maka bangsa itu tidak akan bisa ditaklukkan sepenuhnya. Ia mengubah strategi dari pertahanan fisik menjadi perlindungan batin. Di tengah segala ancaman itu, macan putih tetap menjadi penanda arah bagi sang Prabu. Saat malam datang dan dunia tertidur, binatang agung itu akan berkeliling, menandai desa-desa yang paling rawan dengan cakarnya yang memancarkan cahaya. Di pagi hari, penduduk akan menemukan jejak tersebut dan segera bersiap, mengetahui bahwa bahaya telah mendekat. Macan putih tidak berbicara dalam bahasa manusia, tapi setiap geraknya adalah peringatan, setiap tatapannya adalah pelajaran. Dan ketika ia mengaum, bahkan hutan pun terdiam dalam hikmat. Suatu malam, Prabu Siliwangi bermimpi berjalan di padang tandus, di mana bumi telah kering dan langit memerah. Di sana ia melihat bayangan dirinya terbelah dua, satu menjadi cahaya, satu menjadi asap hitam. Dalam mimpi itu, suara dari langit berkata, "Engkau tidak bisa menghentikan arus, tetapi engkau bisa membentuk alur. Engkau tidak bisa menolak gelap, tetapi engkau bisa menyalakan cahaya." Ketika bangun, ia menyadari bahwa masa depan negerinya akan dipenuhi oleh kegelapan panjang, namun bukan berarti harapan mati. Ia hanya harus menyembunyikan cahaya itu di tempat yang tak bisa disentuh oleh pedang maupun api, di dalam hati generasi yang belum lahir. Dalam langkah penuh pertimbangan, Prabu Siliwangi mulai memindahkan benda-benda pusaka kerajaan ke tempat-tempat tersembunyi. Keris yang menyimpan energi leluhur, kitab yang mengandung rahasia ilmu tua, hingga mustika yang menyatukan kekuatan roh penjaga tanah, semua disembunyikan jauh dari jangkauan manusia biasa. Ia tidak ingin benda-benda itu jatuh ke tangan yang tidak mengerti makna sejatinya. Bahkan macan putih pun diberi tugas menjaga satu tempat rahasia di Gunung Halimun, tempat di mana langit berkabut selamanya dan hanya orang yang memiliki hati bersih yang bisa menemukan jalan masuk. Sementara itu, para penjajah semakin mendekat. Mereka menaklukkan pelabuhan, menguasai jalur dagang, dan menyebarkan aturan-aturan baru yang memaksa rakyat melepaskan adat mereka. Di beberapa tempat, api pemberontakan muncul, namun dengan cepat dipadamkan oleh meriam dan pasukan bayaran. Prabu Siliwangi tidak tinggal diam, tetapi ia juga tidak sembarangan bergerak. Ia memahami bahwa pertempuran ini lebih rumit dari sekadar menang atau kalah. Ini adalah benturan antara waktu yang berbeda, antara masa lalu yang agung dan masa depan yang belum jelas bentuknya. Dalam diskusi malam bersama para penasehat spiritualnya, Prabu Siliwangi berkata, "Barangkali sudah tiba waktunya kita tidak lagi memimpin dari tahta, melainkan dari balik bayang. Bukan sebagai raja yang dilihat, tetapi sebagai roh yang menginspirasi." Kalimat itu menjadi isyarat bahwa rencana besar tengah ia siapkan, rencana yang tidak hanya mencakup dirinya, tapi juga seluruh alam yang sudah terikat pada takdir Pajajaran. Ia sadar, bila tubuhnya tidak bisa menolak kehancuran,
Maka jiwanya harus hidup dalam bentuk yang lain, dalam cerita, dalam semangat, dan dalam bentuk cahaya yang abadi. Menjelang akhir bulan itu, langit semakin pekat, daun-daun jatuh sebelum waktunya, dan hujan turun deras disertai petir yang tiada henti. Alam pun merespons kegelisahan Prabu Siliwangi.